Hai guys, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Marcelino Febrianto dari 12 TKRB. Saya di sini akan menjelaskan tentang atau mereview sebuah novel yang telah saya baca yang berjudul ulasan novel yang pertama yaitu Identitas. Novel yang sudah saya baca seperti judul Ranau 1 Muara, pengarang Ahmad Fuandi, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, serta jumlah halaman lebih dari 400. Tahun cetak 27 Mei 2013. Lanjut, ulasan novel yang kedua, Orientasi. Dari novel ini mengisahkan Rantau 1 Muara merupakan novel fiksi yang dibuat oleh Ahmad Fuadi. Novel ini adalah seri ketiga dari trilogi Negeri 5 Menara dan Ranah 3 Warna. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013. Di sini dikisahkan tentang tokoh Dinara, Raisa, dan Alif, terutama Alif yang berjuang untuk melanjutkan kuliahnya di Washington DC, Amerika Serikat, dan merintis karirnya di sana. Ulasan novel yang ketiga, Tafsiran. Novel ini dibuka dengan Alif yang baru saja lulus di Universitas Pajajaran. Ia yakin akan mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi ternyata tidak sesuai harapannya. Ia wisuda saat negaranya sedang krisis moneter hingga sulit mencari pekerjaan. Ia mengalami kegalauan yang sangat hebat. Di sisi lain, ia juga harus membiayai ibu dan adik-adiknya. Untung saja Bang Togar mengingatkan bahwa media yang mempublikasikan karyanya ada yang belum menyerahkan honor kepada Alif. Semasa Alif di Kanada, ia mendapatkan pencerahan. Setelahnya, Alif akhirnya menjadi penulis kolom tetap di Warta Bandung, dan media yang berbeda memintanya menulis mengenai analisis politik luar negeri. Kini setiap tulisan yang keluar dari kamarnya adalah tulisan yang pasti dimuat. Jatah kiriman untuk ibu dan biaya sekolah adik-adiknya pun naik tiap bulannya. Alif mendapat tawaran untuk menjadi wartawan di Jakarta. Di sana ia bertemu seorang gadis yang dulu pernah ia lihat, namanya Dinara, sahabat dari Raisa. Hubungan mereka yang semula biasa saja akhirnya mencair juga guys. Pernah suatu kali Alif dan Dinara mendapatkan tugas meliputi Pramonoyo Ananta Toer di Bojong. Di sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bogor itu mereka mengobrol ngalor ngidul ya guys ya, mulai dari cita-cita Alif untuk kuliah di Amerika dan cita-cita Dinara untuk kuliah di Westminster Universitas di London, makna keluarga bagi Dinara, dan cara menjadi manusia terbaik versi Alif. Konyolnya, karena keasikan ngobrol, mereka sampai stasiun Bogor, padahal mereka harus turun di stasiun Bojong. Semenjak kejadian itu mereka semakin dekat guys. Lanjut, dari pekerjaan Alif yang menjadi wartawan, kesempatan semakin terbuka lebar. Alif yang meraih beasiswa ke Washington DC, dia kuliah sambil bekerja menjual tiket. Di sana ia bertemu dengan Garuda. Ia orang Indonesia asli orang Jawa. Bersamanya ia tinggal di Amerika. Dia sangat menyayangi Alif layaknya adik sendiri. Cerita-ceritanya sangat menginspirasi Alif, baik itu cerita tentang keluarganya ataupun tentang gadis pujaannya. Dari situ akhirnya Alif mulai berpikir untuk melamar Dinara dengan penuh semangat. Setelah lulus S2, Alif terbang dari Amerika menuju Indonesia demi meminta izin kepada papah Dinara yang lumayan sulit ia lakukan. Tapi Alif tidak menyerah sampai akhirnya ia direstui. Setelah menikah, Alif membawa Dinara ke Amerika. Menjalani hidup berdua, Dinara menjadi wartawan di sebuah majalah terkemuka di Amerika. Lalu setelah lulus kuliah, Alif menyusul Dinara. Mereka menjadi wartawan berprestasi. Dengan disegani, Alif bisa membiayai ibu dan adik-adiknya sekaligus istrinya. Ulasan novel keempat, yaitu tentang evaluasi. Novel ini mengambil setting di Jakarta dan di Amerika Serikat.
Masih sama seperti dua novel sebelumnya, novel ini berkisar tentang motivasi. Hanya ditambahkan tentang pencarian tambahan hati, gagal dengan cinta yang pertama, tokoh dalam novel ini mendapatkan lagi yang terbaik. Intinya, novel ini menjelaskan agar kita pantang menyerah, bahasa yang digunakan masih mudah dipahami. Hanya ada beberapa bahasa Minang yang tidak bisa diterjemahkan. Kelebihan pada novel Rantau Satu Muara ini memberikan banyak motivasi dan nasihat yang luar biasa. Bahkan di awal novel ini sudah disampaikan pepatah dari Imam Al-Ghazali yang memberikan motivasi kuat, khususnya kepada Ali, yaitu seperti ini. Jika kau bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka menulislah. Dan kekurangan pada novel Rantau Satu Muara ini berbicara tentang sebuah karya, pasti terdapat kekurangan. Namun bisa dikatakan kekurangan yang ada di novel Rantau Satu Muara ini sangat minim sekali, kata saya yang tidak menemukannya. Mungkin saja ending akhirnya di mana Ma Garuda atau bagaimana kehidupan Alif dan Dinara setelah sampai di Jakarta. Dan bagaimana kelanjutan kisah kehidupannya yang harus diperjelas khususnya dalam meraih mimpi mereka setelah tiba di Indonesia. Lanjut, ulasan novel yang kelima, yaitu rangkuman. Novel ini cocok sekali untuk kalian yang sedang down atau bingung mengejar impian. Ingat teman-teman, sesungguhnya ketika kalian bermimpi atau mempunyai harapan besar, kejarlah dengan usaha semaksimal mungkin. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak bisa selagi kita mau berusaha. Insya Allah impian itu akan didapatkan dan diraih. Dan sekali lagi saya ingatkan, usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak enak didengar oleh teman-teman. Karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan, dan saya juga banyak terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanah yang telah membimbing saya sampai tahap ini. Ini cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Hello.